Aduh. Wala ka ano? Aduh. Ini parah nih. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Dulu waktu kampanye janji tak akan naikin pajak, ya enggak? Giliran udah terpilih, wah, pembohong. Bukan cuman si Bowo doang tuh yang bohong, adiknya juga ikut bohong ya kan? Jamin tak ada kenaikan tarif pajak di era Prabowo. Kok mulai Januari pajak udah naik? Gimana sih? Tolong dong, janji-janji kampanyenya itu aja dulu dilaksanakan. Ngeri kali kalian, bah. Kemarin sempat banyak yang menolak. Sampai banyak tuh anggota DPR yang menolak juga tuh ya kan. Terus dialihkan. Pajak yang dinaikin cuman barang mewah. Masa barang mewah sabun naik, deterjen naik, kecap naik, sampo naik, cemananya. Masa barang-barang kayak gitu naik juga? Indonesia darurat jilid 2. Tolak kenaikan PPN 12%. Gue akan kasih tahu kenapa kalian harus ikut menolak kenaikan PPN 12% ini. Yang pertama, memang ada kenaikan gaji sekitar 6,5%. Tapi dengan dinaikannya PPN 12%, itu mempengaruhi harga akan melonjak jatuh. Yang kedua, UMKM akan terancam. Kenapa terancam? Biaya produksi mahal, material mahal, pelanggan berkurang, sampai akhirnya nantinya akan menimbulkan minimnya lapangan pekerjaan. Karena semua UMKM bisa jadi terdampak dan beberapa mungkin akan gulung tikar. Yang ketiga, beban dari kelas menengah itu akan meningkat. Dan itu tuh jadinya menimbulkan kelas menengah nih kayaknya nggak akan ada, tapi menjadi kelas bawah. Yang keempat, menurut orang-orang mungkin selisih dari pajak 12% ini itu dikit ya. Tapi kalau dihitung-hitung dan ditotalin, dijumlahin ya, kayak kita bayar listrik, bayar wifi, dan termasuk biaya barang-barang mewah yang tercantum dalam undang-undang, itu kita kan bayar sekitar 12.000 kalau harganya di 100.000. Coba aja kaliin, dalam sebulan rentetannya 12% semua. Jadi pengeluarannya makin membengkak ya Wak. Dan yang terakhir nih paling parah, beban memang untuk rakyat, tapi yang untung tetap yang di atas. Kenapa kayak gitu? Rakyat ini dipaksa untuk membayar defisit APBN, sementara perusahaan besar, orang-orang kaya tetap mendapatkan keringanan pajak. Nah, jadi itu poin-poin penting untuk kalian mempertimbangkan kalian ini harus ikut serta dalam penolakan PPN 12%. Tarik pajak tanpa imbalan yang setimpal untuk rakyat adalah sebuah kejahatan. Yap, sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak yang di video barusan bahwa ini darurat jilid 2. Kenaikan PPN 12% akan diberlakukan pada Januari 2025. Saya kira membuat rakyat semakin resah. Terlebih lagi kita ingat bagaimana janji Pak Prabowo tidak akan menaikkan pajak. Tetapi hari ini semakin kuat dugaan bahwa PPN akan dinaikkan 12% dan berlaku pada Januari 2025. Dan buat kaum 58%, tolong buka mata kalian baik-baik. Lihatlah hasil pilihan kalian seperti ini modelnya dan hanya menjadi beban bagi rakyat Indonesia. Giliran para netizen mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat, kalian selalu mengatakan bahwa si tukang kritik ini adalah pasukan sakit hati, bahkan dicap sebagai anak abah. Padahal apa yang netizen lakukan, semua ini demi kebaikan kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Yang saat ini seolah-olah kita sebagai rakyat ditindas habis-habisan. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen terkait dengan
apa yang menjadi kebijakan Ibu Sri Mulyani ini lagi-lagi dirujak habis-habisan. Bukan hanya Pak Prabowo, tapi Ibu Sri Mulyani juga. Nah, langsung saja kita ke videonya. Di Indonesia dibandingkan banyak negara di dunia masih relatif. Lu nggak usah ngebodoh-bodohin rakyat Indonesia deh, pakai segala bilang lagi PPN Indonesia masih relatif rendah dibandingin negara lain. Lain itu inflasinya segede Indonesia nggak? Negara lain seaman Indonesia nggak? Iya ya, pakainya tuh komparasinya kayak Brasil lah, Meksiko lah, Afrika Selatan lah, Filipina lah, India lah, yang dari segi inflasi ataupun dari segi angka kriminalitas itu lebih parah gitu daripada Indonesia. Apalagi pakai segala contoh kasusnya Turki yang jelas-jelas hiperinflasi. Kan nggak perlu ngebodohin rakyat deh. PPN itu pajak regresif atau progresif? Kalau misalnya pajak regresif, itu yang rugi itu rakyat kecil atau rakyat atas. Op sendiri sehari-hari seperti pulsa lah, uang parkir motor dan lain-lain itu naik gara-gara PPN. Jadi janganlah ngebodoh-bodohin rakyat kayak begini. We listen, we don't judge. Dulu gue ngidolain dan juga kagum sama Sri Mulyani. Tapi sekarang menurut gue Sri Mulyani adalah salah satu menteri paling overrated yang ada di kabinet Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Jangan judge gue ya. Kalau mau judge Ibu SM aja. Ibu Sri nggak guna, Bu. Gelar UI yang ibu punya, gelar US yang ibu punya, gelar menteri terbaik dunia yang ibu punya, gelar bank dunia yang ibu pernah jabat itu gak guna. Kalau ibu jadi menteri keuangan, hobinya menindas rakyat kecil, membuat sulit kelas menengah, tapi konglomerat diberikan kemudahan selalu, gak guna, Bu. Bu Sri ini padahal adalah seorang figur yang kita bisa bilang high achiever, powerful, independent woman, inspiratif banget lah. Tapi itu semua jadi sia-sia, Bu, kalau ibu cuma jadi enabler dari hausnya kekuasaan dan juga keinginan ambisi Jokowi. Jadi enabler dari rusaknya ekonomi di negeri ini. Jadi nggak guna, Bu. PPN naik 12%, malah dibandingin sama negara kayak Swedia, Hungaria yang PPN-nya 25% lebih. Lupa mereka pendapatannya berapa itu negara kayak Swedia. Kenapa nggak dibandingin sama Singapura, PPN cuma 8%, Malaysia cuma 6%. Di ASEAN, Indonesia PPN-nya tertinggi di dunia. Indonesia UMR-nya atau upahnya terendah nomor 5 di dunia. Bandingin kayak gitu dong yang adil. Belum lagi membiarkan Jokowi bikin proyek IKN yang super besar itu APBN-nya dan tahu bakal mangkrak. Ibu memberikan kemudahan Jokowi untuk menggelontorkan bansos saat Pilpres ratusan triliun harganya. Membiarkan Polri tiap tahun anggaran naik sampai 100 triliun. Membiarkan di tengah pendidikan mahal malah ngusulin wacana student loan atau pinjol buat mahasiswa. Membiarkan hutang kita membengkak sampai 8.000 triliun. Ini mah overrated. Ibu ini udah kelamaan di kabinet SBY, Jokowi, Prabowo. Akhirnya apa? Ibu ini bukan lagi jadi menterinya rakyat. Rakyat malah dikejar dengan undang-undang cipta kerja PPN 12%. Tapi orang kaya, konglomerat malah diberikan pengampunan pajak. Udahlah, ibu ini udah bukan lagi menterinya kita rakyat, tapi menterinya oligarki dan juga keluarga Jokowi. Teruntuk teman-teman semua, terutama para buzzer-buzzer yang menyerang video TikTok saya ketika saya membuat konten mengkritik kebijakan kenaikan PPN 12%, please, kalian sepertinya harus menggunakan smartphone kalian jauh lebih bijak lagi untuk meningkatkan literasi kalian atau daya baca kalian. Kenapa? Karena supaya nggak gagal paham. Kenapa sih saya pribadi atau teman-teman di luar sana juga banyak yang mengkritik kebijakan kenaikan PPN 12%? Karena tentu ada banyak alasan kenapa kita harus menolak ini. Kalau kemudian kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat seperti apa yang akan diciptakan ketika daya belinya akan turun, ketika ekonominya tidak akan berputar, ketika semua sektornya akan kolaps. Harus hati-hati loh. Pajak PPN kita itu jauh lebih besar dibanding negara-negara lain di ASEAN. Bahkan sekelas Singapura aja itu pajaknya hanya sekitar 6-8%. Di mana pendapatan mereka per bulan rata-rata 63 juta. Kita rata-rata pendapatannya atau gaji-gajinya itu 3 juta, PPN-nya 12%. Karena ada yang bilang, ini kan kenaikannya cuma 1%. Kalau menghitung pajak, sudah banyak dijelaskan oleh teman-teman di luar sana sebetulnya. Mungkin saya juga akan jelaskan gitu ya. Kalau menghitung pajak, dari 11% ke 12%, memang realnya naiknya 1%. Tapi kalau kemudian kita hitung, daya kenaikan pajaknya itu dari 11 ke 12%, kita hitung saja misalkan,
kalian bayar sesuatu misalkan yang tadinya 100.000 kena pajak jadi 111.000. Kemudian ketika kalian bicara tentang kenaikan pajak 12%, jadi bayarnya 112.000. Nah, menghitung kenaikan pajak itu dari nominal kenaikan pajaknya dari 11.000 ke 12.000 itu naik Rp1.000. Kalau dihitung persentase dari 11 ke 12 itu memang 1% kenaikannya. Tapi kalau hitungnya persentase dari kenaikan nominal pajaknya itu 9%. Dari mana? Dari 11.000 kemudian naik jadi 12.000 ada kenaikan Rp1.000. Nah Rp1.000 itu berapa persennya dari 11.000? 9%. Artinya apa? Artinya akan banyak sekali sektor-sektor yang tadinya itu daya belinya normal atau bagus gitu ya. Karena kenaikan pajak otomatis akan mengerem pengeluarannya. Dan terbukti, ini salah satu bukti bahwa Alfamart aja itu tutup 400 gerai. Saya kemarin 3 minggu yang lalu diskusi dengan mantan akuntan di BPK. Beliau menyampaikan bahwa kenaikan pajak ini adalah opsi dari paling akhir sebuah mitigasi resiko ekonomi. Kan kita sering tahu dan mungkin sering ketemu sama teman-teman yang kalau dia lagi ngutang sama temennya untuk bayar, itu caranya akan apa aja dilakuin supaya bisa bayar gitu kan. Ya termasuk Indonesia hari ini. Karena utangnya sudah 8.000 sekian gitu ya, 8.000 triliun sekian, maka cara untuk paling tepat dan paling cepat membayar itu adalah dengan yang memeras rakyat kecil. Kalau kemudian pajaknya dikenakan ke orang-orang kaya, ya lama gitu kan. Coba kalau ke rakyat kecil, ya udah langsung ditindas aja gitu. Nah artinya saya merasa bahwa teman-teman di sini kita harus punya satu suara yang sama terkait dengan kenaikan pajak PPN ini akan berdampak pada sektor yang sangat luar biasa, melemahnya nanti setiap sektor yang ada di Indonesia. Dan sudah banyak sekarang PHK, pabrik-pabrik tutup gitu ya, daya beli masyarakat turun, bahkan kelas menengah juga turun, tabungan-tabungan kelas menengah sudah digunakan untuk bertahan hidup. Ini sangat mengkhawatirkan. Jadi untuk teman-teman semua, please aware lagi terhadap kebijakan ini. Terima kasih banyak. Yap, itulah berbagai kritikan dari netizen terkait dengan kenaikan PPN. Pak Prabowo dan juga Ibu Sri Mulyani dikuliti habis-habisan. Nah, buat kaum 58%, semoga kalian bisa melihat video ini, pelajari apa yang disampaikan oleh netizen, dan sadarlah kalian. Berpikirlah bagaimana nasib seluruh rakyat Indonesia ke depannya. Bagaimana nasib negara kita ini kalau modelnya seperti ini, hanya omong-omong semata, seolah-olah rakyat betul-betul dimanfaatkan dan dikuras habis isi kantongnya. Nah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.